Saya dulu yang ditakuti orang kan tentara. Jadi saya ada bercita-cita jadi tentara, cuma badan saya rendah. Intinya kesusahan bisa mendatangkan kebahagiaan, membuat kita termotivasi atau semangat atau berhemat, kira-kira gitu. Kalau kita sudah jujur, waktu yang menjawab. Tidak perlu kita mengklaim, oh aku jujur. Tapi kalau misalnya saya ketemu dengan si A kerja sama jujur, si B jujur, si C jujur, suatu hari cerita ini kan ketemu. Ya. Kalau udah semua bilang nih jujur, pasti bisa dipakai. Kalau saya menjadi bupati, saya berasa karena saya lebih kena jujur. Kalau dari ganteng, saya yakin saya naik. Ganteng Pak, ganteng kok. Saya rasa bagi mahasiswa sudah memutuskan diri untuk kuliah, paling tidak penggalan ini harus selesaikan, harus yakin selesaikan. Tetap di bingkai kampus. Nah, di talk show ini kita kedatangan tamu istimewa, pemimpin daerah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sintang, yaitu Bapak Bupati Sintang. Langsung saja kita sambut Bapak Gregorius Hercules Bola. Ya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Baik. Baik, ya. Saya juga nih agak deg-degan ya, agak grogi bisa ngobrol langsung bersama Bapak Bupati Sintang. Kalian juga pasti iri kan? Iri nggak? Ya, oke Bapak. Jadi kali ini kita akan masuk dalam sesi talk show. Kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi generasi muda, yaitu karakter, kunci ajaib membuka pintu masa depan. Ya, kita ketahui bahwa karakter seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana, tetapi sebetulnya ini adalah modal dasar bagi setiap kita untuk meraih kesuksesan. Ya, karena seringkali yang membuka peluang itu bukan hanya dengan IPK tinggi atau mungkin prestasi-prestasi semata. Pertanyaannya, apakah teman-teman mahasiswa baru ini sudah menyiapkan kunci tersebut? Ya, hari ini kita beruntung banget bisa ngobrol langsung bersama dengan Bapak Bupati Sintang, yang dimana dikenal sebagai sosok yang sederhana, namun beliau juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan juga telah mencatatkan perjalanan hidup dan karir yang menginspirasi banyak orang. Ya, bersama Bapak Bupati Sintang hari ini kita akan belajar dari pengalaman beliau, bagaimana sih karakter itu dibentuk atau karakter seperti apa yang benar-benar menjadi kunci penting untuk membuka jalan menuju masa depan yang sukses. Oke Bapak, jadi kalau boleh tahu, boleh nggak Bapak ceritain bagaimana sih perjalanan hidup Bapak, mungkin dari masa kecil Bapak, masa remaja, atau hingga Bapak dewasa? Mau mulai dari mana? Ya boleh dari masa kecil Bapak, boleh. Supaya kita tahu semua nih Pak. Saya orang kampung, dari Tampang pun kalian dah tahu. Saya dari kecil tidak ada bapak, biasa ketika ada orang tua utuh aja di zaman itu tidak gampang ekonomi. Jadi bapak saya meninggal, udah itu
singkat cerita sekian tahun mama saya berkeluarga lagi. Tentu di situasi itu saya tidak gampang untuk menyatu misalnya dengan saudara tiri saya, walau ndak kelai lah, ndak kelai, tapi kan ndak gampang. Nah, itu situasi itu saya alami. Dan waktu itu waktu saya sekolah dari SD kelas 1 sampai kelas 3 itu saya jarang pulang ke tempat orang tua mama. Kebetulan kampung kami asalnya dengan kampung berikutnya kalau jalannya kurang lebih setengah jam. Jadi saya jarang pulang. Udah tahu saya pulang ke tempat saya, ndak ke tempat mama, udah tahu misalnya ndak ada nasi pun udah pasti ndak makan, saya tetap pulang. Dan saya ndak terkejut, saya udah yakin di sana saya juga nanti saya ndak makan karena mama saya ndak ada. Jadi yang sesusah itu pun saya rasa. Tetapi waktu itu kalau orang dulu kan kalau noreh karet itu kan biasa pagi hari. Tapi karena kita sekolah pagi, kita maksa. Tidak seperti biasanya sore pun kita noreh karet seberapa yang bisa kita dapat. Dan kebetulan karet kita pun tidak banyak. Untuk bagaimanapun berupaya gitu di umur-umur segitu. Nah, sampai singkat cerita sampai saya SMP udah biasa yang sulit-sulit. Saya kelas 6, saya naik ke kelas 6 SD saya sudah kerja mas. Dari kelas 5 libur saya ikut, ada orang dari kampung kami bawa sirih ke Nangalbang. Saya nebeng, saya tidak bilang orang tua saya. Datang ke Nangalbang, saya pun maksa orang untuk menerima saya kerja mas. Saya diterima, ini mumpung libur nih waktu itu. Jadi hari pertama saya kerja mas, saya sorenya langsung nanya saya digaji berapa. Bapak tuh bilang digaji 1.000. Saya pun bilang kalau gaji 1.000 besok saya pulang. Jadi udah itu bapak itu bilang nanti dulu lah. Saya lihat 3 hari berikutnya saya tanya lagi, saya digaji berapa? Beliau lagi berargumen tidak menyebutkan berapa. Beliau bilang situ kan belum mampu pikul mesin. Saya pun langsung jawab pikul mesin itu kan tidak tiap hari saya bilang. Jadi intinya di usia gitu saya tuh udah bagaimana berjuang. Ini kan berjuang ya, namanya. Betul, berjuang. Akhirnya saya dikasih gaji 1.500 satu hari, maka sampai libur selesai pun saya kerja mas. Dan saya dipercepat sedikit ketika saya SMP, saya setiap libur tuh kerja mas memang. Saya biasa kalau dulu, saya tidak tahu sekarang. Kalau dulu kalau udah ulangan tuh ada kelas meeting. Nah, di orang kelas meeting tuh saya juga udah harus turun dulu curi libur nih. Setelah orang masuk kan lagi ada ini pengenalan gitu. Nah, saya juga curi lagi nih. Karena kalau saya hanya 30 hari saya tidak cukup duit. Kalau saya kerja 30 hari. Jadi saya setiap libur saya bisa kerja 40 hari. Karena 5 hari saya dicuri di depan, 5 hari curi di belakang. Saya bisa 40 hari. Saya pernah kerja waktu itu saya kerja 38 hari. 38 hari. Saya dapat duit 100.000 lebih karena gaji waktu itu 3.000 sehari. Utang saya hanya sabun Gip 1. Waktu itu ada sabun Gip. Saya tidak berani pakai sabun Lok karena mahal. Pada waktu itu Pak ya, mahal ya. Mahal. Jadi yang Lifebuoy apa tidak berani. Nah, jadi saya utang. Jadi 3 hari kami kerja khusus untuk bayar gaji saya yang 100.000 lebih. Nah, kira-kira itu. Jadi nahan itu kan tidak gampang. Kalau ada kawan saya yang tekor, pulang tidak bawa duit, saya bisa bawa duit. Itu kira-kira gitu yang di zaman itu. Jadi susah itu saya rasa adik-adik bisa gambarkan sendiri susahnya itu. Berjuang, harus berhemat, itu salah satu
awal. Karena situasi sih. Jadi saya bukan nggak baik-baik amat. Mungkin karena situasi saya harus baik gitu. Kalau mungkin kalau orang tua saya ada, mungkin saya tidak lakukan itu. Kan mungkin saya jadi manusia yang manja gitu. Intinya kesusahan bisa mendatangkan kebahagiaan, membuat kita termotivasi atau semangat atau berhemat, kira-kira gitu. Nah, saya penasaran juga ini Bapak, waktu SD itu kan kadang-kadang kita suka ditanya sama guru, cita-citanya itu seperti apa, mau jadi apa? Apakah waktu Bapak SD dulu itu cita-citanya memang sudah ingin menjadi pemimpin daerah atau ada cita-cita lain nih Pak? Enggak, kalau untuk cita-cita yang jadi bupati enggak mimpi. Cuma saya dulu tuh yang ditakuti orang kan tentara. Jadi saya ada bercita-cita jadi tentara, cuma badan saya rendah. Saya ingat benar waktu itu, ada waktu saya SMP atau mau masuk SMA, ada ortopedi dulu. Kalau ortopedi untuk meningkatkan badan tuh ada itulah. Jadi saya yang gagal di sana tuh, kalau olahraga saya bisa, saya rajin lah, entah berlari apa saya enggak. Cuma di sana tuh ada dua yang masalah, harus 1 minggu harus sekian biji telur, 1 kaleng susu. Di situ saya yang tidak mampu, tidak ada sumber, saya pasti tidak mampu itu. Maka itu salah satu penyebab saya kesal benar tidak bisa beli telur dan beli susu. Kalau saya mampu beli, mungkin agak tinggi sedikit dari hari ini. Cuma untung tidak ada mampu hari itu. Mungkin kalau tinggi saya bisa jadi tentara, tidak jadi bupati. Begitu ya. Ya, betul sekali teman-teman. Sebetulnya setiap manusia memang terlahir dengan cerita yang belum tertulis ya. Kita tidak bisa memilih di mana kita itu dilahirkan, siapa orang tua kita, atau bagaimana kondisi awal kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membentuk karakter cerita di kehidupan kita. Perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tapi bagaimana kita bertumbuh dalam prosesnya, begitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak momen-momen lucu atau pengalaman Bapak yang bisa menjadi dampak untuk Bapak saat ini, yang berdampak begitu Pak? Atau peristiwa apa, pengalaman Bapak apa waktu Bapak masa muda? Kalau tapi bukan di masa muda saya sih. Oh, iya. Udah mungkin di 30 tahun lalu ya. Ya. Di 30 tahun lalu itu saya udah beli karet. Saya udah beli karet, omset sudah lumayan. Jadi ketika orang meletakkan batu pertama di Kirana Kapuas yang di Sungai Putih, pabrik karet ada di situ, pabrik karet itu. Jadi karena kami penyuplai karet agak lumayan, saya salah satu yang diundang dalam acara pembukaan peletakan batu pertama. Jadi waktu itu yang jadi bupati Pak Milton. Ya, Pak Milton waktu itu. Jadi saya ingat beliau ada nyanyi apa ya. Pokok beliau letakkan batu, udah letakkan batu, saya lagi bersama tukang timbang tuh. Batu ada tersisa 1, saya bilang, "Wih, lagi ada sisa batu, aku letak lah. Siapa tahu aku jadi bupati gitu." Rupanya benar ya Pak ya sekarang ya? Iya. Cuma kurang sebetulnya. Oh iya. Udah semua teman-temannya dong teman-teman semuanya. Ya. Ya mungkin Pak, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam membentuk karakter Bapak saat ini? Tantangan Bapak apa yang begitu yang Bapak hadapi sehingga yang membuat Bapak itu terbentuklah karakter Bapak sampai posisi ini? Tantangan pasti ada. Pasti ada ya. Boleh Bapak ceritakan? Kalau tidak ada tantangan ya sama juga kita berenang di air yang tenang, bukan berenang namanya. Dalam air tenang aja kita harus berusaha ngapung. Apalagi kalau tantangan itu selalu ada. Cuma dalam tantangan itu kita memang tidak usah kan ada kapan kita harus berlawan. Berlawan kan ada 2 di mata saya lah. Ya. Berlawan itu kita harus menang, berlawan kita harus bertahan. Ya. Kan 2. Kalau saya dalam prinsip saya kan saya tidak selalu harus menang.
biarkan orang menang, enggak apa. Orang kalau menang kan senang. Ya. Enggak apa aku kalah, cuma kalah itu yang kita siapkan. Kalau kekalahan yang kita siapkan, kita nerimakan ikhlas. Ya. Misal saya di partai, saya pun tidak pernah ngotot. Ya mungkin karena saya sadar secara akademis saya tidak sampai kemana. Jadi saya tidak pernah nuntut ini, nuntut itu. Saya tidak pernah mau jadi ini, jadi itu. Nah, jadi selalu ngalah. Jadi ketika saya mau mohon untuk calon bupati, mungkin karena mereka udah sering nengok saya ngalah, kasihan. Jadi akhirnya menang juga saya. Jadi dapat kemudahan. Kira-kira gitu. Jadi kita tidak usah ngotot setiap saat menang dan secepatnya kita mau menang. Tidak perlu. Kita harus ikhlas. Ada masanya. Ada masanya kita layak menang. Kan harus menang dengan layak menang kan beda. Harus menang, mungkin kita tidak pantas menang. Tapi memaksa menang akhirnya juga bisa kalah. Tapi kalau memang udah saatnya menang, udah patut menang, kemenangan kita betul-betul udah patut, pasti muncul. Ya, yang penting semangat terus berjuang ya Pak. Itu harus. Ya. Itu harus. Meskipun kita gagal, tapi kita harus bangkit kembali begitu Pak ya. Betul. Ya. Betul. Ya mungkin ada nggak sih Pak tokoh atau karakter yang menjadi inspirasi Bapak begitu, yang Bapak bisa ambil? Yang jelas saya ada bos. Ada bos saya. Ya. Dia bukan karena hanya karena dia bos saya, tapi dari berbagai prinsip dia memang banyak menginspirasi saya. Ya. Kembali dengan tadi, kembali dengan ego. Kita tidak boleh egois. Kita harus memahami. Kita harus saling ngalah. Dari situ, dari beliau. Sebetulnya kalau asal karakter saya kan orang, kalau yang sekelas dengan saya, kalau dalam satu sekolah itu 400 siswa, saya pasti masuk 3 besar yang kerampak kalau bahasa kita. Kalau karakter saya asli. Tapi setelah saya ketemu bos, dan pernah satu masa juga saya ditahan polisi. Waktu itu kami ngambil bibit karet. Udah 7 kali orang ambil bibit karet, enggak masalah. Kami ke-8, jadi datang sialnya kami masalah, kami ditangkap. Waktu itu kami ditahan ada 1 minggu. Di situ saya lihat polisi memperlakukan orang yang benar-benar salah, orang yang betul melakukan pelanggaran. Jadi saya melihat kalau kami waktu itu memang ditangkap, tapi karena cerita pengakuan kami itu dipahami oleh polisi, walau pasal terpenuhi, katakan ngambil barang orang tanpa pemberitahuan apa, jadi kita yang menjawab mencuri, terpenuhi pasalnya. Cuma polisi waktu itu tidak mempertanyakan ngambil bibit yang terbengkalai. Seharusnya kan kami kan bisa menjawab kami petani yang hebat. Tapi pertanyaannya, Bapak ngambil bibit punya orang yang bukan punya Bapak itu apa? Ya kita jawab pencuri. Maka kami ditahan. Nah, jadi tahun 95 itu saya sudah kena kasus itu. Setelah itu saya melihat itu, saya tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Maka saya sampai hari ini kalau saya dengar orang ngomong bla 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 di warung kopi, saya tahu orang ini pernah kasus polisi atau tidak kasus polisi. Sekilas saya tahu. Begitu Pak ya? Ya, karena yang tidak pernah kasus itu garangnya tinggi. Oh begitu. Mungkin bisa ceritakan juga Pak perjalanan karir seorang Bapak Bala sebelum Bapak menjadi seorang bupati. Perjalanan karirnya apa saja yang pernah Bapak lakukan? Gini, mungkin di politik, mungkin yang kepo Ya. terhadap adik-adik mahasiswa, mungkin mereka lebih penasaran karena politik itu memang membuat orang suka gitu. Tapi di balik itu mereka tahu proses. Sebetulnya saya kalau politik ini kan barang yang tidak pernah saya pikirkan. Ya. Saya tidak tahu politik itu apa. Cuma ada suatu masa saya tuh kejepit oleh situasi, karena misalnya kampanye orang 2029. Saya waktu itu udah pembeli karet, jadi dianggap ada karyawan, dianggap ada, Sudah ada usaha sendiri begitu. kalau Pak, bahasa ya? kami dagang tuh jerahan lah. Ya. Ada mitra lah.
Jadi maka mereka datang ke kita. Jadi ketika datang dengan saya, semua kawan sekolah, semua kadang dari kelam dedai apa. Jadi ada di dinding saya beli karet tuh, misalnya kalender salah seorang gitulah dari 4-5 orang. Katakanlah kalender A. Setelah selesai pemilu, B, C, D, E, F tuh tidak mau negur saya. Mereka bilang situ kan orang A. Padahal aku pun tidak tahu tuh, tidak tahu menang siapa yang nempel. Saya pun tidak pernah memusuhi ke-5, ke-6 orang dan tidak pernah sayang benar dengan si A ini. Kira-kira gitu. Maka 2014 nanti saya nyalek juga, biar orang tidak nyuruh aku aja. Biar aku tidak korban tuh. Paling nanti aku jawab kita sama calon gitu. Sama calon, tidak usah minta bantu aku. Aja. Jadi waktu aku nyalon itu sampai mungkin sebulan lagi mau pemilu, aku tidak kemana-mana. Saya kan tidak ada bilang saya hebat. Saya bikin spanduk, saya hanya manusia biasa. Saya kan tidak ada bilang aku orang hebat, orang apa, tidak ada. Aku bilang tidak usah milih aku, tidak bisa, kami tetap milih. Terserah, aku pun tidak tahu apa artinya semua itu. Harus kampanye, mereka bilang. Apa yang kampanye? Aku pun tidak tahu apa yang kampanye ini. Pokoknya kita harus datang ke sini ngomong gini-gini. Akhirnya karena kalau kami milih bapak, nanti suara bapak tidak cukup, bapak tidak jadi, kami gimana ada? Ya terserah situ lah aku bilang. Tapi dijelaskan baru. Akhirnya aku mau tak mau kampanye, jalan ke kampung. Jalan pertama pun aku tidak tahu ngomong apa. Cuma udah 1-2 kampung, oh gitu ngomong. Aku pun langsung dengar salah mereka ini ngomong. Udah itu saya pakai cara saya ngomong. Singkat cerita, cukuplah suara ini kan. Duduk. Nah, di 2019 waktu saya duduk saya pun tidak tahu bahasa istilah di DPR tuh tidak tahu apa yang poker, apa yang komisi, apa yang fraksi. Saya tidak tahu tuh. Saya tidak tahu aku harus kerja apa, tugas apa. Pokok orang rapat ikut tidak tahu apa-apa. Tapi karena kita nyadar udah dipercaya oleh rakyat, kita belajar. Oh ini kita tahu. Jadi 2019 saya pikir gini, kalau saya lagi nyalon di kabupaten, yang kalah pun sama di sini, tidak tega. Jadi kalau aku main bola, kalau aku ngegolkan, aku mau mekek senang, tapi satu sisi aku tidak tega nengok kawan yang kalah. Jadi aku kalau aku kerja ini aku tidak perlu takut lagi, karena aku udah tahu aturannya, udah tahu apa tugas, udah tahu apa fungsi saya. Maka saya ngambil ke provinsi, kalaupun kalah sesuai, kalau menang syukur. Masa waktu saya tidak paham saya nyalon, waktu udah paham saya tidak nyalon. Mujur di 2019 duduk, kira-kira gitu prinsipnya waktu itu. Termasuk misal saya berkebun juga gitu. Sampai hari ini saya juga lagi berkebun. Dulu saya tidak paham berkebun, saya berkebun. Hari ini saya sudah paham berkebun, masa saya berhenti berkebun. Jadi yang sudah saya pahami harus tingkatkan, harus kita pelajari dan terus pelajari. Kira-kira gitu prinsipnya itu. Ya betul sekali, berarti kita harus terus mengasah, menggali terus begitu ya Pak ya. Iya betul. Ya mungkin menurut Bapak itu karakter apa sih yang menjadi kunci utama sehingga Bapak bisa berada di posisi sekarang? Menjadi seorang bupati. Jujur sih. Jujur. Ya pertama jujur dengan diri sendiri. Karena kalau saya mau bohong situ, pertama yang tahu bohong kan saya. Situ mungkin sekian waktu baru tahu dibohong saya. Maka harus jujur dengan diri sendiri, tega tidak bohong. Ada ini kan itu. Kita berangkat dari kita sendiri. Kalau kita sudah jujur, waktu yang menjawab. Tidak perlu kita mengklaim oh aku jujur. Tapi kalau misalnya saya ketemu dengan si A kerja sama jujur, si B jujur, si C jujur, suatu hari cerita ini kan ketemu. Kalau udah semua bilang nih jujur pasti bisa dipakai. Kalau saya menjadi bupati saya berasa karena saya lebih kena jujur. Kalau dari ganteng saya yakin saya tidak. Ganteng Pak, ganteng kok.
Ya, Ya, berarti betul. berarti adalah kejujuran adalah kunci dalam perjalanan Bapak ya. Ya, kejujuran. Kejujuran yang paling utama begitu. Ya, menurut Bapak itu bisakah karakter itu dilatih atau memang tumbuh sendiri dalam diri kita, Pak? Karena kita ketahui bahwa ada orang yang begitu sabar menghadapi tekanan, tapi sementara lain ada orang yang mudah terpancing emosi. Apakah karakter itu sebetulnya bisa dilatih atau memang dia itu berasal dari dalam diri kita begitu, Pak? Sebetulnya barang ini tergantung kita sih. Mungkin genetik kita tidak dilahirkan gitu semua, tapi barang ini barang yang bisa berubah. Ya. Barang yang bisa berubah, cuma mungkin dari kalau tokohnya, imamnya seperti apa sering, atau kalau kita di sini orang yang memotivasi kan agak jarang lah kan. Nah, kalau ada gitu dan bisa barang tuh. Misal kita ini ngutang lah biasanya kan. Yang jadi masalah orang tuh kalau udah ngutang berat benar bayar. Ya. Jadi menguasai diri itu. Ini kita harus, kalau utang tuh yang harus utamakan bayar. Jadi karena utang ini bagian dari kewajiban, yang lain bagian dari kebutuhan. Kewajiban dulu selesaikan, kebutuhan kita pending. Kalau ini, karena kalau kita udah ngutang bayar, kita tidak akan hilang kesempatan. Karena kalau saya udah ngutang dengan adik dibayar, saya mau utang lagi pasti ada yang ngutangkan. Ya. Jadi enggak usah takut, oh, kalau saya bayar utang nih duit saya habis, bagaimana lagi? Duit akan datang lagi, karena orang mau utangkan kita. Yang salahnya orang takut, biar enggak bayar utang, biar enggak dibayar, yang penting saya ada duit. Tapi ada duit, tapi kepercayaan habis. Duit bisa habis, kepercayaan yang tidak boleh habis. Ya. Berarti betul ya, karakter itu yang paling penting, kunci ajaib yang nggak kelihatan di luar, tapi justru menentukan apakah pintu masa depan itu bisa terbuka atau bahkan malah terkunci, ya teman-teman ya. Ya Pak, kalau bicara masa depan, menurut Bapak karakter apa sih yang harus dimiliki terutama bagi mahasiswa baru agar bisa mengembangkan karakter unggul yang bermanfaat untuk masa depan mereka? Saya rasa bagi mahasiswa sudah memutuskan diri untuk kuliah, paling tidak penggalan ini harus selesaikan, harus yakin selesaikan. Memang pilihan ini banyak opsi dalam hidup ini, tentu banyak opsi. Tapi kalau kita sudah ngambil satu opsi, untuk opsi itu harus tuntaskan dulu, apapun kendalanya, apapun halangannya, itu harus kita tuntaskan. Karena itu janji dengan kita sendiri. Lagi-lagi janji dengan kita sendiri. Kalau kita tidak menuntaskan, berarti kita berbohong dengan kita sendiri. Kalau bicara kendala, tentu ada kendala. Semua ada kendala. Kita ini memang hari-hari dipertemukan dengan kendala. Tapi bagaimana? Hari-hari kita harus menjadi pemenang atas kendala itu. Itu yang menjadi prinsip kita. Ya teman-teman semuanya bisa dengar bahwa ketika teman-teman sudah memilih untuk kuliah, teman-teman juga harus menyelesaikannya sampai finish, sampai tujuan akhir ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman? Siap? Siap, oke. Ya Bapak sebagai pemimpin daerah, bagaimana Bapak melihat peran perguruan tinggi khususnya Universitas Kapuas Sintang dalam membentuk karakter mahasiswa? Perguruan tinggi tentu sangat dibutuhkan untuk menyiapkan SDM. Ya. Tentu sangat kita butuhkan, terutama macam UNKAS ini, itu adalah boleh katakan universitas milik pemerintah daerah, walau yayasan. Mau di mana lagi pemerintah berharap kalau tidak di sini. Jadi di sini pun saya berharap para pemilik yayasan, jajaran rektor atau para dosen, dan juga di sana nanti kita juga tentu ada gejolak, tentu ada masalah di sana tuh, ego kita sama turunkan. Jangan menganggap kita ajak yang benar, seakan hanya orang yang salah. Jadi kalau kita harus mengerti orang dengan sendiri dapat ketenangan nanti, dan barang saya rasa kampus ini bisa berjalan dengan baik. Ya, berarti artinya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini sangat penting ya Pak ya? Sangat penting, termasuk karena kalau saya analogikan ini sebuah armada,
kalau katakan nahkoda dan awaknya saja tidak rukun, bagaimana jaminan terhadap penumpang atau mahasiswanya? Karena kerukunan ini juga didengar di luar menjamin kayak ada kepercayaan oleh orang tua, kepercayaan oleh para anak-anak SMA. Jadi mereka sebelum tamat mereka harus bermimpi, nanti saya selesai, saya akan diUK. Kan mestinya begitu. Ya. Saya adalah UNKA. Sekali lagi, saya adalah UNKA. Ya, terima kasih ya. Semoga kita juga menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Ya Bapak ya. Ya, Pak Bupati, rupanya sesi kita akan hampir habis ini Pak. Ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin bolehkah kami meminta pesan terakhir Bapak untuk para mahasiswa Universitas Kapuas, terutama pesan terkait pentingnya menjaga dan terus mengasah karakter selama mereka menempuh perjalanan pendidikan dan juga saat nantinya mereka terjun ke dunia nyata. Yang jelas, kalian jangan berharap kalian hidup sesuai dengan gelar kalian. Tapi kalian harus yakin kalian bisa hidup dengan cara kalian. Jangan sampai gelar kalian ini memasung kalian, menyuruh kalian kerdil. Tapi pada pribadi kalian harus ada. Yang jelas kalian juga harus berani mengambil langkah nyata, action apa yang harus diambil, kerja keras, konsisten, dan satu lagi prinsip yang perlu saya tekankan, jangan mengutamakan kebutuhan. Apalagi nanti kalau adik-adik ada yang dagang. Kalau kita berdagang, yang harus kita kejar tuh kuantitas. Jangan tebalnya untung. Tapi yang boleh kalian kejar kuantitas. Karena kuantitas kalinya tidak terbatas. Kalau kalian mau ngejar untung tebal, kalian pasti kalah dalam bersaing. Pasti kalah, karena kalau kalian kalah, nak mampu jual pasti habis. Tetapi kalau kalian ngejar kuantitas, kalinya tidak terbatas. Saya tidak ada literatur, saya harus sampai di mana. Saya selalu berusaha dan selalu bekerja. Saya tidak tahu apakah ini puncak tertinggi atau lagi ada puncak-puncak berikutnya. Betul sekali bahwa ilmu itu sangat penting ya teman-teman semuanya ya. Tapi karakter adalah fondasi utamanya. Ya, karena sehebat apapun kemampuan kita, kalau kita tidak jujur, kita tidak bertanggung jawab, atau kita tidak bisa dipercaya, maka semuanya sia-sia, begitu ya Bapak ya? Betul sekali. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Bupati Sintang yang boleh meluangkan waktunya hadir bersama dengan kita di sini. Luar biasa sekali obrolan kita bersama Bapak Bupati Sintang. Dan dimana beliau juga telah membagikan pengalaman hidupnya, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau. Kita belajar bahwa karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai jauh lebih berharga daripada sekedar gelar atau popularitas. Ya, skill bisa dipelajari, tapi karakter dibentuk oleh pilihan hidup kita setiap hari. Ya, ingat, karakter adalah kunci ajaib yang membuka pintu kesempatan, kepercayaan, dan masa depan. Mari jadi pribadi yang tak hanya cerdas, tapi juga layak dipercaya. Ya, sekian talk show kita hari ini. Semoga inspirasi kita dapat